Heho Pop gengs. Sengketa lagi. Sepertinya negara kita emang gak ada habisnya ya soal sengketa-sengketaan. Mulai dari Laut Natuna Utara dengan Cina, Pulau Sebatik dengan Malaysia, lalu sekarang soal Pulau Pasir dengan Australia. Seperti kelihatannya, Pulau Pasir ini emang cuman pasir doang, tapi dianggap penting banget oleh masyarakat adat Laut Timor, NTT. Dari masa nenek moyang, Pulau Pasir jadi persinggahan saat mereka melaut. Saking pentingnya, orang di sana pernah protes ke Kemenlu di awal bulan November 2022 saat Kemenlu bilang kalau Pulau Pasir bukan bagian dari Indonesia. Secara jarak pulau ini emang terletak lebih dekat dari NTT ketimbang Australia. Seteru paham antara orang NTT dan Australia ini bahkan melipir kemana-mana termasuk banding-bandingin militer kedua negara. Tapi penasaran gak sih? Kalau militernya dibandingin kita unggul apa enggak nih? Yuk deh kita jalan-jalan buat tahu semuanya. Bahas soal militer tentu kita tidak jauh dari yang namanya keuangan. Anggaran militer biasanya digunakan untuk beragam hal. Mulai dari untuk mengeluarkan gaji, belanja alutsista, hingga pengembangan kekuatan militer lainnya. Jadi gimana kalau kita mulai dari bahas anggaran militer kedua negara dulu nih? Dari situs globalfirepower.com. Budget keduanya ternyata terpaut jauh dan berbanding lurus dengan PDB masing-masing negara. Melihat data tadi, Indonesia jelas masih ketinggalan jauh oleh Australia secara keuangan. Namun siapa sangka kalau secara peringkat kita malah menang. Kemenangan dalam hal peringkat tadi tentu bukan tanpa alasan, toh Indonesia memiliki kekuatan militer yang memang sangat mumpuni. Contohnya kalau kita bahas nih soal personil militer, mulai dari personil aktif, personil cadangan, kekuatan pria non-militer hingga total populasi Indonesia menang telak. Dengan data ini Indonesia memang masih menang soal kapasitas jumlah orang yang bisa digunakan. Apalagi Indonesia dan Australia tidak melakukan wajib militer seperti apa yang dilakukan oleh Korea Selatan. Andai saja Australia punya, mungkin saja secara kemampuan militer bisa menutupi kekalahan jumlah orang. Perbedaan mencolok antara kekuatan militer Indonesia dan juga Australia bukan cuma sekedar personil doang. Kalau masuk membahas alutsista yang dimiliki untuk Angkatan Darat, Indonesia juga menang jauh secara jumlah saat data dibagi menjadi beberapa jenis. Mulai dari tank, kendaraan lapis baja hingga peluncur roket. Namun, walau kalah dari Indonesia, siapa sangka kalau unit tank yang digunakan Australia adalah M1A1 Abrams. Tank ini adalah tank serang utama yang dikembangkan Amerika dengan kemampuan sangat menyeramkan sejak tahun 1980. Senjata utamanya adalah 120 mm smoothbore cannon yang bisa menembakkan beragam macam amunisi dengan kemampuan tembak 42 putaran. Selain itu, M1A1 Abrams juga memiliki sistem pertahanan anti ledakan yang pernah dibuktikan dalam pertempuran langsung. Jadi, secara pertempuran darat, Australia jelas bukan kaleng-kaleng. Bahas soal kekuatan militer, Angkatan Udara memang tidak boleh ketinggalan. Sektor ini nih yang katanya akan memegang peranan kunci di semua konflik masa depan. Dalam segi data untuk alutsista udara yang terbagi atas pesawat tempur, pesawat bantuan, dan juga helikopter, Indonesia ternyata masih menang telak. Namun, walau jumlahnya lebih banyak, sekali lagi alutsista kita malah kalah canggih ketimbang Australia. Contohnya nih untuk pesawat tempur. Kedua negara memang sama-sama menggunakan jet tempur milik Amerika Serikat, tapi Indonesia versi yang lebih jadul. Dari infonya, Indonesia menggunakan F-16 yang harganya 18,8 juta US dollar atau 294 miliar rupiah. Sedangkan Australia menggunakan F-35 yang harganya mencapai 101,3 juta US dollar atau 1,5 triliun rupiah. Kegilaan harga dari F-35 ini bahkan sempat dianggap kontroversial karena terlalu mahal. Namun pihak Amerika mengklaim kalau harga yang dikeluarkan sebanding dengan apa yang didapatkan. Secara persenjataan F-35 lengkap dengan peluncur roket variasi serangan udara ke udara dan juga udara ke darat. Saat digunakan pada 2018 di Afghanistan,
Pesawat ini sukses besar untuk menghancurkan sasaran dengan jarak yang sangat jauh, hanya menggunakan radar. Jadi bisa dibilang, klaim Amerika tadi memang benar adanya. Memiliki batasan laut dengan Australia, tentu kita tidak melupakan untuk membahas alutsista Angkatan Laut kedua negara. Di atas kertas, data alutsista keduanya bisa dibagi menjadi beberapa. Mulai dari kapal induk, kapal selam, kapal patroli, kapal serang, hingga kapal ranjau. Secara jumlah, sekali lagi Indonesia kelihatan menang jauh ketimbang Australia. Di sini tentu banyak yang bertanya, jadi uang Australia dipakai buat apa aja? Padahal tadi anggarannya jauh lebih banyak ketimbang Indonesia. Nah, jawabannya adalah Australia ini tengah fokus menghabiskan duit untuk pengembangan alutsista militer masa depan mereka. Salah satunya dalam proyek Angkatan Laut bernama XLAV atau Extra Large Autonomous Underwater Vehicle. Secara sederhana, proyek ini adalah drone bawah laut multifungsi yang teknologinya terbilang sangat baru. Peran dari drone bawah laut ini nantinya mencakup pengiriman logistik dan senjata militer, pengintaian, serta penyerangan jika memungkinkan. Untuk sekarang, perkembangan proyek ini masih belum jelas sudah sampai tahap mana, tapi dalam 5 hingga 10 tahun ke depan mungkin aja Australia akan mengejutkan dunia dengan teknologi drone bawah laut milik mereka. Selain mengembangkan drone, Australia juga dalam usaha untuk membentuk kerjasama antara Amerika Serikat dan juga United Kingdom. Kerjasama ini nantinya diharapkan bisa merealisasikan mimpi Australia memiliki kapal selam nuklir. Kalau mimpi Australia ini benar terjadi, maka negeri kanguru akan jadi satu dari sedikit negara non-kekuatan nuklir, tapi memiliki kapal selam nuklir. Nah, dari pembahasan ini, kita bisa tahu kalau peringkat Indonesia yang lebih tinggi ketimbang Australia disebabkan oleh Australia yang sedang fokus untuk pengembangan. Jadi kira-kira apa nanti Australia akan menyalip peringkat Indonesia di bidang militer? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!